Jangan mengeluh hidupmu berat atau apa. Sebab tidak ada pencobaan yang kau dan aku alami yang melebihi kekuatan kita. Alkitab berkali-kali memberikan kepada kita bocoran-bocoran halus. Bahwa ada banyak makhluk halus, ada banyak roh-roh jahat yang kuat. Beberapa setan-setan yang rankingnya tinggi, kita gak usah tahu mereka siapa, berapa jumlahnya. Tapi dari ayat-ayat ini terlalu jelas dan lugas. Mereka diikat pada tempatnya, tidak dibiarkan berkeliaran di dunia. Tahukah bahwa kita belum menghadapi seluruh neraka? Tuhan jauhkan itu dari kita. Tidak semua peperangan harus kita lakukan. Tuhan hanya beri kita kemenangan. Kalau kita masih diizinkan ada peperangan rohani, itu belum seberapa. Jangan hindari salibmu. Salib itu kemuliaan. Kalau Anda harus taat dan menderita karenanya, itu peperangan rohanimu, jangan lari dari itu. Itu pun Anda tidak harus menghadapi setan-setan yang tidak perlu. Anda hanya harus menghadapi setan-setan yang diperlukan. Kalau Tuhan izinkan pencobaan dalam hidupmu, asal bukan kau cari-cari pencobaan itu, jangan tuntun dirimu pada pencobaan. Kalau di luar kontrol dan kendali kita menghadapi sesuatu, misalnya penderitaan atau persoalan. Kalau Tuhan izinkan sparring partner itu, berarti itu baik untuk kita. Sekalipun mungkin waktu kita alami kita mengeluh, kok susah ya, kok berat ya. Tahukah Anda, tidak ada setan yang bisa menjamahmu, bahkan menggodamu. Kalau sampai diizinkan, sama seperti Yesus di padang gurun itu, kalau Bapa mengizinkan anak Allah digoda 40 hari, itu bukan supaya dia jatuh, tapi supaya dia menang jadi Mesias. Kalau Tuhan izinkan pencobaan datang pada kita, itu berarti Tuhan sudah kasih rem pada setan yang menggoda. Seperti Ayub pada waktu dia dicobai, Tuhan tahu pasti Ayub pasti berhasil mengalahkannya sekalipun melalui penderitaan yang luar biasa. Jangan pernah kita takut musuh bisa berbuat sesuatu. Whatever comes your way, God has selected. Apapun yang datang kepadamu hari ini, semua sudah diseleksi oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masih mengalami sesuatu, trust me, mungkin kita tidak bisa mengerti dengan otak kita, but by faith, dengan iman saya berkata, it's good for you and me. It's good for you and I. Tuhan tahu beban berat pun, kalau Anda dengar suara Tuhan, bukan suara iblis, apalagi suara hatimu sendiri, Anda akan bisa melihat rencana Allah di baliknya. Makanya kunci keberhasilan kita terletak pada mendengar suara Tuhan di tengah-tengah 4 tanduk mesbah doa kita. Kalau enggak, kita hanya bisa melihat bencana dunia. Kita hanya panik. Kita hanya mengalami panic attack. Kita hanya mengalami serangan fajar. Kita tidak bisa melihat rencana Bapa. Tapi orang yang mendengar suara Allah, karena dia bangun mesbah doa, sekalipun dia alami persis dengan tetangganya, kalau hujan ya hujan, dia juga basah. Mana pernah Anda lihat, sebelah Anda itu bukan Kristen, rumahnya sini Kristen, lalu habis itu sana hujan kuyup, sini kering jemuran. Sama-sama kuyupnya, tapi yang satu akan mengalami rencana Tuhan yang ajaib, yang satu tidak. Kuncinya di mana? Hubungan dengan Allah. Kuncinya di mana? Kuncinya di kehidupan doa. Kunci kemenangannya di mana? Mendengarkan suaranya, bukan dengar suara sendiri yang seringkali menipu, apalagi dengar suara setan. Bapak Ibu Saudara, jangan mengeluh pencobaanmu berat. Karena lewat firman kita tahu, ternyata tidak seberapa. Semua paslah, 11-12, kita 12-nya.